Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adiba Islamina Ratama, NIM 1056511102516, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan mereview film Kim Ji-young 1982, merupakan film yang diangkat dari novel yang berjudul serupa karya Cho Nam-ju. Film ini dirilis di Korea pada tanggal 23 Oktober 2019 dan dirilis di Indonesia pada tanggal 20 November 2019. Film yang disutradarai oleh Kim Do-young dan diproduseri oleh Mo Il-young. Film ini juga dibintangi oleh aktris Jung Yoo-mi sebagai Kim Ji-young, aktor Gung-yo sebagai Jung Dae-hyun, suami Kim Ji-young, Lee Bong-ryun sebagai Hye-soo, Kim Mi-kyung sebagai Mi-sok, Gung Min-jung sebagai Kim Eun-young, Kim Sun-chol sebagai Kim Ji-suk, dan Lee Ol sebagai Young-sok. 가끔은 행복하기도 해요. 그런데 또 어떤 때는 어딘가 갇혀있는 기분이 들어요. 꿀까? 아유 잘했어. 아유 잘했어. 아빠 왔다. 아빠? 내가 목욕시키려고 일찍 왔는데 고마워. 뭐 애 하나 생긴다고 크게 달라지겠어? 과연 그럴까? 제가 잘 도와드리겠습니다. 딸내미가 최고다. 너무 이쁘잖아. 사부님, 저도 제 딸 보고 싶어요. 저 지금 뭐랄까노? 네가 가끔 다른 사람이 돼. 아영아, 사실은 다 제 잘못이에요. 지영 씨 부족해서 그런 거 아니야. 지영아, 너 하고픈 거 해. Oke, selanjutnya sinopsis dari film Kim Ji-young Born 1982 hadir dengan cerita realita kehidupan ibu rumah tangga yang mengalami depresi. Bercerita tentang ibu muda yang berusia 30-an yang hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Permasalahan mulai terjadi ketika Ji-young berkunjung ke rumah mertua bersama dengan suami dan anaknya untuk menghadiri perayaan. Dengan keadaan yang lelah, Ji-young tetap berusaha menjadi menantu yang baik, mulai dari ikut membantu mertuanya memasak hingga tengah malam, dan mulai bangun kembali ketika pagi buta dengan waktu istirahat yang sangat sebentar. Setelah perayaan selesai, kecuali Ji-young, karena ketika hendak pulang ke rumah untuk istirahat, kakak Dae-hyung datang. Ji-young dan suaminya pun tidak jadi pulang dan harus menyediakan makanan untuk kakak Dae-hyung. Waktu mertua dan iparnya santai-santai, secara tiba-tiba Ji-young berbicara seolah-olah dia dirasuki oleh leluhurnya, dan Dae-hyung dengan sigap membawa istrinya pulang dari rumah orang tuanya agar bisa tenang. Kemudian Ji-young dan suaminya yang berada di rumah. Sebelum berangkat kerja, Dae-hyung meminta istrinya untuk pergi ke psikiater demi kesehatannya, karena Dae-hyung khawatir istrinya mengalami depresi postpartum.
Jiong mengiyakan, dan sebelum ke psikiater, Jiong melakukan rutinitas hariannya. Di situ, Jiong bertemu mantan rekan kerjanya dan mengatakan terdapat kesempatan kerja kembali jika dirinya ingin bekerja. Jiong merasa senang dan mencoba meminta izin ke suaminya. Di luar dugaan, suaminya tidak mengizinkan Jiong bekerja dengan alasan kesehatan Jiong dan takut dirinya kelelahan karena melakukan double job, yakni mengurus anak dan bekerja. Jiong menjadi sedih dan penyakitnya kembali. Kali ini dia seperti dirasuki oleh teman karibnya yang telah lama meninggal. Daehyun segera membawa istrinya untuk beristirahat. Kemudian Jiong yang sangat senang mendengar keputusan suaminya untuk kembali bekerja. Daehyun mengusulkan bahwa dia siap cuti bekerja untuk Jiong. Saat Jiong mengusulkan pekerjaannya, telepon berdering dan merupakan panggilan telepon dari ibu mertuanya. Jiong dengan antusias menginformasikan bahwa dirinya akan kembali bekerja di sebuah perusahaan dan Daehyun akan bergantian untuk mengambil cuti mengurus anak. Seketika mertuanya menyalahkan Jiong karena karir anaknya hancur gara-gara keegoisan Jiong. Jiong kembali sedih dan menangis. Saat itu juga mertuanya menelpon ibu Jiong dan menceritakan keegoisan dan ketidaknormalan putrinya. Ibu Jiong merasa terpukul mendengar kabar tersebut dan segera menemui putrinya untuk mengetahui keadaannya. Dan setibanya di sana, penyakit putrinya kambuh, di mana dia seperti dirasuki oleh anaknya. Jiong sedih melihat apa yang dialami putrinya. Dan saat dia kembali ke rumah, ibu Jiong menyayangkan sikap suaminya yang selama ini hanya mempedulikan kesehatan putra semata wayangnya daripada kedua putrinya. Akhirnya ayah Jiong tersadar akan kata-kata istrinya dan mulai mempedulikan kesehatan kedua putrinya. Jiong akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja karena tekanan mertua dan suaminya sendiri. Saat itu, Daehyun memberanikan diri mengatakan kepada Jiong tentang penyakit yang dialami dan menunjukkan sebuah video di mana dia tiba-tiba menjadi orang lain pada saat tertentu. Jiong menangis dan akhirnya bersedia untuk berobat ke psikiater. Dan psikiater memberikan saran kepada Jiong untuk tidak memendam perasaan dan emosi agar bisa lebih bebas melakukan apa yang dia inginkan. Jiong menerima dan mematuhi, kemudian mempraktikkan semua saran dan masukan oleh pihak psikiater. Kemudian adegan yang diakhiri dengan kesembuhan Jiong secara perlahan, di mana ia mengejar mimpinya menjadi seorang penulis tanpa meninggalkan kewajibannya di rumah dan mengurus anak. Selanjutnya, saya akan mereview film ini, di mana film ini sangat bagus dan menarik. Selain itu, setiap tokohnya memiliki peran karakter yang kuat. Dalam film tersebut, kondisi Jiong dilimpahi anugerah suami yang penyayang, orang tua yang hangat, khususnya sang ibu, dan anak yang menggemaskan. Namun masih terkena dengan depresi. Menurut founder Mother Hope Indonesia Nur Yana Ira, risiko
Depresi pasca melahirkan sangat kompleks. Faktor biologis antara lain kecemasan atau depresi selama hamil, sejarah penyakit kejiwaan pada diri atau keluarga, penyakit tiroid, dan PMS. Di luar itu, ada pula faktor psikologi seperti pola pikir negatif, sikap khawatir dan perfeksionis, kekerasan dalam rumah tangga, konflik keluarga, dan isu body image. Faktor lainnya adalah sosial. Ibu setelah melahirkan rentan mengalami depresi jika pengalaman hidupnya pernah stres, menghadapi masalah finansial, kurangnya support, kekecewaan terhadap jenis kelamin bayi, juga bayi sakit atau kebutuhan khusus. Faktor lainnya adalah kehamilan yang tidak diinginkan dan kesulitan menyusui. Selain itu, patriarki yang besar juga sangat berpengaruh seperti pada film Kim Ji Young Born 1982. Kim Ji Young bisa dibilang salah satu wanita yang beruntung karena sang suami begitu perhatian pada kesehatan mentalnya. Kendati begitu, support sistem yang kuat saja tidak cukup untuk bangkit dari depresi. Kim Ji Young pada saat itu perlu penanganan yang tepat oleh profesional seperti yang dialami Kim Ji Young. Setelah menikah dan memiliki anak, seorang ibu rentan mengalami depresi pasca melahirkan yang cukup berat. Di sini Ji Young juga kehilangan jati dirinya sebagai wanita yang dulu bekerja dan memiliki karir yang cukup cemerlang. Anggapan orang-orang sekitar Kim Ji Young bahwa istri harus menjadi pelayan antara kasur, dapur, dan sumur, tidak boleh mengeluh, tidak boleh sakit, harus kuat sempurna, berakibat depresi pasca melahirkan. Selain itu, jika dibiarkan, penderita depresi postpartum juga dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindak bunuh diri. Oleh karena itu, perhatian kepedulian orang di sekitar sangat penting untuk mencegah dan menyembuhkan depresi pasca melahirkan. Sekian review dari saya. Billahi fisabilillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.